Oke guys, balik lagi di channel gue. Jadi sesuai janji gue tadi pagi, bahwa kita sore-sore yang bersenandung ini guys, kita akan membahas kembali masalah fisika, konsep-konsep fisika. Tapi kali ini guys, aku tidak akan membahas konsep fisika yang setinggi langit. Kali ini pembahasan kita lebih ke fisika, ke matematikaannya. Sejujurnya saya sangat prihatin teman-teman, karena di zaman yang sudah secanggih ini ternyata banyak adik-adik kita yang belum mengetahui mengenai materi yang sangat sederhana ini, konsep turunan dasar. Mereka sangat kesulitan dalam memahaminya, bahkan ada yang sama sekali tidak tahu. Padahal mereka itu sudah mau masuk jenjang level universitas, kan miris sekali. Jadi oleh karena itu pembahasan topik kali ini akan saya alihkan ke fungsi turunan dan integral, namun bertahap ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep turunan terlebih dahulu. Jadi konsep turunan yang akan saya sampaikan di sini juga yang levelnya masih dasar-dasar saja. Saya tidak akan memasukkan konsep turunan yang beridentik dengan trigonometri atau apa itu yang terlalu tinggi, yang akan membuat teman-teman semakin bingung. Oke, jadi pertama kita akan membahas mengenai turunan. Oke teman-teman, jadi turunan ini kalau saya secara sederhana ya, saya bisa definisikan bahwa turunan ini adalah pengurangan bertingkat. Kalau integral bagi saya itu adalah penjumlahan bertingkat. Sebenarnya di dunia ini untuk basic matematika itu hanya ada 4 jenis saja yang perlu kita kuasai: pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian teman-teman. Karena intinya muter-muter di situ saja. Maka sering saya katakan kepada teman-teman, jangan selalu melihat ke rumus, tapi memahami konsepnya ya teman-teman. Karena bila teman-teman itu sudah paham dengan konsep, maka biar dibalik seperti apapun soal, bila tanpa perlu menghafal rumus pun teman-teman itu dia akan melekat dengan sendirinya. Jadi turunan ini bagi saya adalah pengurangan bertingkat. Kenapa saya katakan pengurangan bertingkat? Karena setiap kita menurunkan dia, maka akan terjadi pengurangan pangkat senilai tingkat yang kita turunkan. Oke, jadi misalkan saya punya fungsi f x gitu kan, saya punya suatu variabel gitu, saya akan memilih variabel dari a sampai z gitu, tapi saya tertariknya sama variabel x nih. Saya pilih variabel x karena supaya saya seperti X-Men guys. Oke, jadi saya punya variabel x ini berpangkat teman-teman. Jadi pangkatnya ini bisa 1, 2, 3, tapi karena pangkatnya nggak pasti, jadi pangkatnya saya misalkan sebagai variabel juga. Saya anggap dia M. Saya pilih M karena nama saya Maharani, jadi saya pilih M. Tapi sebenarnya bisa M, terserah lah teman-teman ya. Ini cuma untuk mempermudah teman-teman untuk memahami saja. Oke, jadi karena saya sudah punya ini, saya ingin mencari turunan dari variabel berpangkat ini yang saya punya. Sehingga kalau saya cari turunannya f aksen, nah f aksen ini menandakan ini merupakan fungsi turunan pertama terhadap x, sama dengan bila ini saya turunkan fungsinya terhadap x, maka pangkat n ini akan saya kalikan ke depan m, x nya akan saya tulis kembali, m nya saya tulis kembali, tapi saya kurangkan dengan 1 teman-teman. Oke, jadi begitu caranya teman-teman. Inilah disebut dengan fungsi turunan. Ini fungsi yang dasarnya ya teman-teman. Kalau yang sudah tingkat universitas biasanya dia bukan seperti ini lagi, dia ada cara tersendiri teman-teman. Kalau di tingkat universitas, turunan ini namanya diferensial. Jadi kita nyebutnya diferensial, bukan ya turunan juga sih, tapi lebih ke diferensial. Oke, jadi seperti ini caranya menurunkan teman-teman. Kayaknya kalau teori saja nggak cocok, kalau matematika begini ini
lebih bagus langsung ke soal kayaknya. Oke, misalkan saya punya fungsi ya, fungsi fx itu, fungsi saya punya x kuadrat gitu teman-teman. Saya ingin turunin nih si x kuadrat gitu kan. Jadi saya akan tulis f akse x atau turunan pertama fungsi ini terhadap si x ini adalah, lihat rumusnya, x pangkat e, berarti pangkatnya saya turunin dulu ke depan, berarti 2-nya saya akan turunin ke depan teman-teman. X-nya saya tulis kembali, pangkat 2-nya saya tulis kembali, tapi saya kurangkan dengan 1 sehingga hasilnya akan menjadi 2x. 2 dikurangi 1 adalah 1, maka x pangkat 1, atau bisa kita tulis 2x. Oke, inilah hasil turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Itu ya teman-teman, caranya sederhana sekali. Bisa dilihat di sini fungsi fx, artinya fungsi ini memiliki variabel x saja. Kalau misalkan dia seperti ini teman-teman, fx, y, berarti nanti di dalam persamaan fungsinya itu juga bukan hanya ada variabel x, tetapi juga pasti akan ada variabel y, entahkah bentuknya seperti ini ataukah bentuk yang lain. Itu ya teman-teman, ini penjelasan dari maksudnya yang di sebelah sini. Berarti fungsi ini mengandung variabel x dan y. Kalau dia cuma x, berarti fungsinya cuma mengandung variabel x, kayak ini x kuadrat. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memahami konsepnya ya. Oke, jadi kalau misalkan gini, kalau seandainya yang saya turunkan bukan variabel gimana? Misalkan fx sama dengan 2x plus 1 gitu. Saya mau turunin dia terhadap fungsi variabel x, maka f aksen x-nya itu akan menjadi sama seperti tadi. Ini kan x-nya nggak ada pangkatnya, kalau tidak ada pangkat berarti dia itu berpangkat 1, sehingga satunya kasih turun ke depan dikali dengan 2x 1 min 1 gitu kan. Oke, 1 turunan 1 terhadap x ya 0 pastinya. Karena kenapa dia 0? Karena 1 ini adalah bilangan bulat, dia tidak memiliki variabel teman-teman. Jadi apapun itu yang tidak memiliki variabel, jika kita turunkan terhadap variabel tertentu, maka nilainya itu akan sama dengan 0. Oke, jadi kita tulis saja di sini teman-teman 0, sehingga ini 1 kali 2 x 1 kurang 1 berarti pangkat x nya 0, maka x pangkat 0 itu kan 1 teman-teman. Ingat ya teman-teman, apapun itu, berapapun banyak angka, apabila kita pangkatkan dia dengan 0 itu nilainya 1. Misalkan 1 miliar pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. 1000 triliun pangkat 0 pasti hasilnya 1. Variabel apapun itu, apabila kita pangkatkan dengan 0 maka nilainya 1. So 1 kali 2 adalah 2, 2 dikali x pangkat 0 yang hasilnya 1 adalah 1, sehingga 2 kali 1 2. Maka turunan dari fungsi fx 2x tambah 1 yang diturunkan terhadap x itu adalah hasilnya sama dengan 2. Ini teman-teman konsep dasar dari turunan. Oke, jadi lantas gimana dong Kak kalau seandainya ada turunan kayak misalkan dia fungsinya nggak kayak begini tapi berakar. Oke, misalkan akar ini saya tulis ini soal 1 ya, soal 2, ini soal 3. Misalkan saya punya fungsi dalam bentuk akar, akar x. Kak, gimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Ya, jadi caranya kita rubah dulu dia dalam bentuk pangkat teman-teman, supaya teman-teman mudah. Jadi ini kalau saya rubah, maka ini akan menjadi x pangkat 1/2. Teman-teman buka kembali buku matematika kelas 1 SMA tentang operasi bilangan berpangkat ya teman-teman. Di situ kan ada cara mengubahnya. Jadi ketika dia sudah
Udah. Oke, sekarang kita turunkan, maka f aksen x-nya itu akan menjadi, pangkatnya kan pangkat seperdua, seperduanya pindah aja ke depan teman-teman. Seperdua, x-nya ditulis lagi, seperduanya ditulis lagi, tapi dikurangi 1, sehingga hasilnya akan menjadi 1/2 x pangkat seperdua dikurang 1 kan minus seperdua. Oke teman-teman, minus seperdua, atau ini bisa saya tulis seperti ini teman-teman, 1/2. Bila x pangkat minus seperdua ini kita ingin jadikan bilangan bulat positif, maka ini dia akan turun ke bawah seperti ini teman-teman, x pangkat seperdua. Nah, lihat pangkatnya udah nggak negatif lagi kan? Atau ini bisa saya tulis menjadi 1/2 akar x. Kita kembalikan wujudnya dalam bentuk akar. Maka inilah turunan dari akar x teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat gitu caranya ya teman-teman. Kalau misalkan bilangan fungsinya itu berbentuk akar. Ini cara-cara simpel ya teman-teman, tidak ada masalah. Kalau seandainya soalnya panjang kak kayak gini, bisa hapus. Kalau soalnya panjang tuh, sehingga aku kadang-kadang pusing kak hitungnya. Oke, misalkan fx-nya itu 5x pangkat 4 plus 3x kuadrat tambah 2x kuadrat plus 6x plus 2. Itu fungsinya. Ya udah, kita langsung turunin aja. Berarti ini kan 5 di sini, pangkatnya turun ke depan, berarti saya bisa jabarkan ya secara detail teman-teman, supaya teman-teman nggak pusing. 4 dikali 5x, 4 dikurang 1 ditambah 2 nya turun, 2 dikali 3 x, 2 pangkat min 1 ditambah 2 nya juga turun ke depan, ini kan pangkat 2 dikali 2 x, 2 pangkat min 1 ditambah, ini kan pangkat 1, kalau x saja berarti kan dia pangkatnya cuma 1 dikali 6 x pangkat 1 kurang 1. Ingat, sesuatu konstanta yang kita turunkan terhadap variabel berarti dia akan bernilai 0. Turunan 2 terhadap x ya 0, karena dia tak punya variabel gitu kan. Oke, langsung saja 4 kali 5 20 x pangkat 4 kurang 1 ya pangkat 3 jadinya. 4 kurang 1 kan 3 plus 2 kali 3 6 x nya pangkat x nya itu 2 kurang 1 berarti 1, 6x pangkat 1 ya teman-teman, plus 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, oke. Berarti pangkatnya juga x pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1 ya, x di sini, plus 1 kali 6 6 x pangkat 1 kurang 1 berarti itu 6x pangkat 0. Itu kan berarti 20 x pangkat 3 tambah 6x tambah 4x tambah, seperti yang saya katakan tadi, apapun itu jika dia dipangkatkan 0 maka dia akan bernilai 1, sehingga 6 dikali 1 sama dengan 6. Lihat, ini masih ada variabel yang sama, itu bisa kita langsung gunakan, maka ini akan menjadi 20x pangkat 3 tambah 10x, 6x tambah 4, 6 tambah 4, 10, variabelnya nyusul, tambah 6. Oke teman-teman, inilah hasil turunan dari fungsi fx yang ini. Secara sederhana kontennya seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah fungsi turunan ya, cara kita menurunkan. Kalau untuk setingkat SMA rasa-rasanya dia enggak ribet-ribet banget ya, main sekitar ini saja, jadi nggak akan banyak-banyak banget gitu teman-teman.
banyak kasus teman-teman. Misalkan fx-nya tuh 2 x kuadrat tambah 4. Terus yang dicari itu saat f aksen sama dengan 3. Ini berapa kak? Nah kita lihat soalnya. Ini yang diminta fungsi turunan pertamanya bila x-nya sama dengan 3 ya teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi ini, lalu kita masukkan nilai x sama dengan 3 di fungsi turunannya. Oke, jadi jika ini kita turunkan, maka ini f aksen x sama dengan 2 dikali 2 x pangkat 2 min 1 tambah 0. Sudah jelas karena dia tidak punya variabel. Berarti ini 2 kali 2 itu sama dengan 4. X pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan x pangkat 1. Atau bisa kita tulis saja x. Oke? Maka f aksen saat x sama dengan saat x sama dengan 3 itu adalah 4. X nya ubah ke 3 kali 3 itu sama dengan 12. Inilah cara untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman. Oke? Jadi kurang lebih seperti inilah teman-teman cara menurunkan. Saya rasa sekian dulu dari saya untuk materi turunan teman-teman. Nanti tunggu vlog selanjutnya, saya akan membahas masalah mengenai integral gitu ya. Tapi integralnya juga yang dasar. Mungkin sebentar malam akan rilis videonya. Jangan lupa teman-teman tungguin ya videonya agar nggak ketinggalan. Oke, sampai jumpa sebentar malam. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.